Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk menjelaskan bagaimana progres penanganan bencana di Sumatera. Kembali kita menuju ke Istana Negara untuk mengetahui bagaimana progres karena sebelumnya ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan mengenai proses renovasi sekolah. Berikut ini. Kemudian selanjutnya, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden bahwa perlu dibentuk Universitas Kedokteran, Sains, Teknologi, Kesehatan di Indonesia. Kami sudah lihat beberapa kasus kampus-kampus di luar negeri memang terdapat model seperti itu, Bapak Presiden, seperti First Moscow State Medical University, kemudian Johns Hopkins University, itu juga khusus medis. Jadi ini universitas ini nantinya membawahi bidang-bidang keilmuan Fakultas Kedokteran atau kedokteran gigi, farmasi, ilmu hayati, teknologi kedokteran, atau juga keperawatan, sehingga tidak hanya dokter yang kita siapkan, tetapi juga seluruh yang related dengan kesehatan dan kedokteran itu bisa diselenggarakan oleh universitas khusus medis ini. Demikian laporan dari kami. Terima kasih Pak Presiden. Untuk selanjutnya 3 terakhir, Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan dengan Kepala BMKG, Bapak Menteri Ekonomi terkait KUR, kemudian insentif dan beberapa kebijakan akhir tahun. Dipersilakan Pak Menko Ekonomi. Terima kasih Bapak yang kami hormati, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik Pak Presiden, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20% Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia. Kemudian dari neraca perdagangan surplus sampai dengan 2,39 billion. Kemudian tahun berjalan transaksi juga surplus di 4 billion. Memang di sektor keuangan kita defisit Pak Presiden 8,1. Cadangan devisa masih tetap tinggi di 150 billion. Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan uang premier yang kemarin digelontorin Pak Menkyu ini juga tinggi Pak, tumbuh 13,3%. 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif Pak Presiden, dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari KL penggunaan anggarannya juga baik, maka target 5,2% tahun ini insya Allah tercapai, dan kuartal keempat juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4% Pak Presiden. Nah kemudian kami masih mendorong dengan program Nataru, yaitu belanja retail Pak Presiden. Kemarin yang belanja online, kalau di luar negeri itu Black Friday, tanggal 12 sampai dengan 16 sampai besok, target transaksinya 34 triliun. Kemudian belanja di Indonesia saja, hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80% Pak Presiden. Nah ini sampai dengan 80% Pak. Ada yang 20, 50, 80. Nah ini target transaksinya 30 triliun Pak. Kami lihat di pasar sudah mulai ramai Pak Presiden. Kemudian yang di pasar retail modern atau retail kecil itu every purchase is cheap 1 sampai 31 Desember targetnya 56 triliun Pak Presiden. Jadi total belanja di bulan Desember ini diperkirakan 110 sampai dengan 120 triliun. Nah ini mudah-mudahan akan mendorong pertumbuhan dari segi konsumsi. Kemudian berikut event pariwisata juga digenjot oleh Menteri Pariwisata, ada 37 di bulan Desember ini, sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia Pak Presiden. Mulai dari event yang sifatnya Nusantara, event MICE, dan event nasional. Ini sepanjang tahun dikurasi dan ini diumumkan juga melalui media sosial ke publik. Nah kemudian kami punya usulan Pak Presiden, karena dari Menteri Perhubungan menyiapkan diskon mulai dari tiket kereta api sampai 30%, angkatan laut hubungan laut Pelni sampai 20%, kemudian ASDP juga besar sampai 13%, dan pesawat itu tanggalnya dari tanggal 20 Desember sampai dengan 10 Januari Pak Presiden. Nah libur anak-anak sekolah itu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3. Nah oleh karena itu kami usulkan jumlah perjalanan selama libur
pada waktu Lebaran sampai dengan 140 juta, 104 juta perjalanan, dan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta. Nah, oleh karena itu kami usulkan, karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Jadi ini kami usulkan. Laporan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini, hanya di Kabar Petang pemirsa.